Dan tak beberapa lama dia melihat ada 3 sosok. Sosoknya seperti manusia. Dan tapi dia ini hanya berjalan terus mengelilingi si Joko. Tapi yang satu, yang paling kecil, wajahnya itu menyeramkan karena rusak dan warnanya itu merah. Makanya waktu itu si Joko itu sempat mau berteriak minta tolong, tapi mulutnya itu seperti terkunci. Dan akhirnya dia cuma bisa merintih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Arey, channel yang menceritakan tentang semua pengalaman horor, kisah mistis, dan semuanya berdasarkan dari pengalaman nyata. Dan kali ini aku mau menceritakan tentang kejadian yang cukup lama sekali. Jadi kita flashback ke tahun 80-an, 90-an, di mana waktu itu tidak seramai sekarang. Apalagi di daerah kampung atau dusun-dusun yang terpencil yang memang waktu itu belum ada pencahayaan dari listrik. Aku masih ingat sebuah kejadian. Jadi ketika aku berusia sekitar 8 atau 9 tahun waktu itu, sore hari tiba-tiba di kampungku itu kok tiba-tiba rame. Jadi banyak orang itu keluar rumah, kemudian bapakku ini pun juga dipanggil. Nah, ternyata ada salah satu anak di kampungku ini, dia tidak pulang dari sore. Jadi waktu itu karena masih kental dengan hal-hal gaib atau tentang cerita-cerita mistis, jadi ada kekhawatiran kalau ada anak kecil yang kalau malam hari itu dia belum pulang. Sempat dicari ke tempat kerabat saudara yang memang berada di sekitar rumahnya itu, tapi juga nggak ketemu. Apalagi sebelumnya di sore hari si anak ini sempat dimarahin oleh bapaknya. Nah, pada waktu itu, jadi termasuk bapakku bersama orang-orang yang dewasa, bahkan ibu-ibu juga, mereka sibuk mencari. Dan rumah di kampungku juga belum terlalu banyak. Tempat mondar-mandir mereka mencari ke sekeliling, bahkan ke kebun sampai ke hutan di pinggir kampung itu juga tidak menemukan si anak ini. Nah, bapak dan ibunya ini juga mulai panik. Bahkan sampai jam 9 malam si anak ini juga tidak ditemukan. Dan pada waktu itu hampir tengah malam tiba-tiba ada seorang laki-laki. Beliau memang cukup tua dan dituakan di kampung. Beliau ini tiba-tiba menggendong anak ini dan mengantarkannya pulang. Dan waktu ditanya di mana si bapak menemukan si anak ini, ternyata dia ini menemukan anak ini sedang duduk di bawah pohon manggis yang pohonnya itu memang sangat besar dan rimbun. Dan ketika anak ini diserahkan ke orang tuanya, dia masih seperti anak yang linglung. Padahal beberapa warga itu bilang mereka itu sempat mondar-mandir di pinggir pohon manggis itu yang memang berada di pinggir jalan tengah kampung, di jalan setapak, tapi tidak melihat si anak ini. Nah, itu adalah salah satu cerita di mana waktu itu memang si anak ini sempat disembunyikan oleh sosok gaib menurut cerita dari bapak-bapak yang menemukannya ini. Dan kisah ini aku hubungkan dengan sebuah pengalaman dari seseorang. Namanya Pak Suryo, berusia 56 tahun sekarang. Beliau ini punya pengalaman yang terjadi ketika Pak Suryo ini masih 13 tahun. Jadi pada waktu itu beliau ini kan memang tinggal di kampung, di daerah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Dan Pak Suryo ini berlima saudara. Dia mempunyai seorang adik laki-laki bernama Joko. Dan ketiga adiknya ini perempuan semua, jarak mereka itu tidak terlalu jauh. Pak Suryo ini merupakan anak pertama. Pada suatu sore, tepatnya sekitar jam 5 lah, Pak Suryo yang masih kecil ini dia bermain bersama adik-adiknya, bahkan adiknya yang terakhir itu masih bayi, sedangkan ibunya ini sedang masak di dapur. Bapak Pak Suryo merupakan orang yang terkenal temperamental kalau zaman sekarang, tapi pada waktu itu beliau ini sangat keras. Jadi orang-orang zaman dahulu itu kalau mendidik anaknya, apalagi
sosok bapak kalau mendidik anak laki-lakinya itu benar-benar keras. Itu pun pernah aku dengar dari bapakku, kalau beberapa orang pada waktu dulu kalau memarahi anaknya itu bahkan sampai main tangan atau kekerasan, tapi supaya anaknya ini benar-benar jadi orang yang disiplin. Termasuk dari ayahnya Pak Suryo ini. Dan pada waktu itu adiknya Pak Suryo bernama Joko ini baru saja pulang. Dia ini kebiasaan main bersama teman-teman. Dan ketika pulang baru saja melangkah masuk di pintu rumahnya itu, tiba-tiba bapaknya Pak Suryo itu langsung memegang si Joko ini dan dia itu dipukul tepat di kepalanya. Nah, Suryo ini langsung bertanya, kenapa Pak? Kenapa adik dipukul? Tapi waktu itu bapaknya langsung mendorong Suryo ini sampai dia itu terjatuh. Dan waktu itu tidak ada yang berani ikut campur dalam urusan itu, bahkan termasuk ibunya. Dan ternyata si Joko ini sebelumnya di siang hari itu mengambil uang ibunya yang tak berapa ratus perak lah, tapi zaman dahulu uang itu cukup banyak. Bapaknya Suryo ini langsung naik pitam, dia marah dan bertanya kepada si Joko ini. Tapi Joko ini terus mengelak, dia bilang kalau dia tidak mengambil uang itu. Nah, karena ibunya ini sudah tahu kalau si Joko yang ngambil dan bilang kepada suaminya. Pada waktu itu bapaknya ini langsung tambah marah karena melihat Joko ini nggak mengakui perbuatannya itu. Sampai dia ini dipukulin, dan memang Joko ini anaknya termasuk kuat. Dia ini tidak menangis, bahkan pukulannya itu sangat keras sekali. Tapi melihat Joko yang terus tidak mengaku, bahkan itu sampai jam 7 malam. Akhirnya bapaknya Suryo ini langsung memegang si Joko. Kemudian beliau ini mengambil seutas tali dan membawa Joko ke belakang rumah. Jadi belakang rumahnya itu ada sebuah kebun. Dan kebunnya ini tanamannya itu cukup banyak. Nah, di samping kebun itu ada sebuah sungai. Nah, di seberang sungai itu merupakan rimbunan bambu, dan setelah itu merupakan perkebunan warga yang berbatasan dengan hutan. Apalagi di desanya ini merupakan dusun terpencil. Jadi di sana itu warga belum terlalu banyak. Dan ternyata si Joko ini kemudian diikat di sebuah batang kayu kopi waktu itu. Nah, setelah itu sama bapaknya ini langsung ditinggal pulang. Jarak dari rumah sampai ke kebun ini sekitar 30-40 meter. Setelah itu Suryo ini sempat bertanya, si Joko kemana Pak? Tapi bapaknya langsung menyaut, kamu gak usah ikut campur, kamu di rumah saja, biar dia kapok. Setelah itu Suryo ini sempat khawatir dengan adiknya si Joko ini yang sedari tadi dia itu mendengar suara seperti orang merintih. Nah, suara itu dia kenal itu suara adiknya, dan rintian itu mulai dari cukup keras sampai mulai lama kelamaan itu menghilang. Di situ ibunya mulai khawatir tapi tidak berani bilang ke suaminya, karena dia tahu kalau dia sampai menegur atau menanyakan tentang si Joko ini, suaminya ini pasti ngamuk. Dan pada waktu itu sampai jam 10 malam akhirnya ibunya si Suryo ini cukup khawatir. Dia berbisik kepada Suryo, coba kamu liatin adikmu, tapi kamu gak usah lewat pintu depan karena bapakmu sedang duduk di sana. Nanti kalau tahu kamu keluar malah kamu yang diajak. Nah, setelah itu Suryo ini membuka pintu belakang, dan dia membuka pintu itu benar-benar hati-hati supaya tidak terdengar. Dan setelah keluar dari rumah, Suryo ini keliling mencari adiknya, dan dia sempat kaget karena melihat adiknya yang sedang diikat, bahkan tangannya itu diikat di belakang di sebuah pohon kopi. Dan ketika dia melihat adiknya itu, ternyata adiknya ini sudah tidak sadar. Nah, langsunglah si Suryo ini mendekati si adiknya ini, dan mukanya itu benar-benar pucat.
Tapi ada yang sedikit aneh, ketika Suryo mau memegang adiknya, tiba-tiba dia ini melihat dari sosok sebelah kirinya itu ada seperti hewan, dan hewannya itu bertanduk, badannya itu besar. Suryo ini tidak tahu itu hewan apa. Nah, hewan itu sempat melihat ke arah Suryo, kemudian berbalik, setelah itu menghilang di semak-semak. Dan kemudian si Suryo berusaha membangunkan adiknya Joko ini. Tapi ketika dibangunkan, bahkan badannya digoyang-goyang, si Joko ini tidak bangun juga. Dan mukanya itu pucat, agak membiru. Nah, Suryo yang ketakutan, dia ini kemudian sempat mendengarkan nafas si adiknya ini, tapi dia ini masih bernafas. Jadi ada perasaan lega karena pikirannya si Suryo waktu itu sempat takut terjadi apa-apa dengan adiknya. Nah, karena melihat kondisi si Joko yang waktu itu sudah tidak sadar, kemudian Suryo ini nekatlah membuka ikatan dari tali yang diikat tangannya. Kemudian dia ini bermaksud membawa pulang Joko. Ini pikirannya, dia tidak peduli dengan nanti semarah apa bapaknya kalau melihat Suryo melepaskan si adiknya. Nah, kemudian Suryo ini menggendong si Joko. Nah, ketika mau pergi dari pohon kopi tadi, dia itu melihat, jadi di bawah pohon kopi itu seperti ada sebuah lingkaran yang mengelilingi si Joko. Dan sempat tidak memperdulikan apa arti lingkaran itu, kemudian Suryo membawa Joko ini pulang. Nah, sesampainya di rumah, melihat Suryo yang sedang membawa adiknya, bapaknya ini sempat marah. Dia memaki-maki Suryo, tapi dia tidak peduli. Nah, Joko ini kemudian dibawa ke kamar. Di situ ada ibunya. Melihat kondisi itu, ibunya ini nangis dan sempat menyalahkan suaminya. Tapi kemudian bapaknya ini masuk sambil membawa air dan kemudian membasuh muka dari si Joko. Setelah itu anak ini sadar, tapi dalam kondisi juga masih linglung. Keesokan paginya, ibunya dan Suryo ini bertanya tentang apa yang terjadi kepada Joko tadi malam. Yang waktu itu memang bapaknya sudah pergilah ke ladang. Di situ kemudian Joko ini langsung menangis karena dia mengingat kejadian tadi malam. Jadi ketika bapaknya mengikat si Joko, beliau ini sempat bertanya, kamu tadi ngambil uang ibumu apa? Dan waktu itu Joko masih menggelengkan kepalanya. Karena kamu tidak ngaku, sekarang kamu di sini. Dan kemudian mengikat si Joko. Nah, setelah itu bapaknya itu mengelilingi si Joko sebanyak 3 kali. Setelah itu mengambil sebuah batang kayu dan menggaris lingkaran di sekeliling Joko. Baru saja bapaknya itu keluar dari kebun itu, tiba-tiba si Joko ini melihat ada sosok dari seberang sungai, dari rimbunan bambu. Nah, karena waktu itu cukup gelap, jadi sosok itu terlihat samar-samar. Tapi sosok itu terus mendekati si Joko ini. Dan sosoknya itu seperti bentuk hewan, dan mungkin hewan ini yang sempat dilihat si Suryo. Tapi ketika mendekati si Joko, tiba-tiba dia ini mundur dan kembali lagi. Dan tak beberapa lama dia melihat ada 3 sosok. Sosoknya seperti manusia. Dan tapi dia ini hanya berjalan terus mengelilingi si Joko. Tapi yang satu, yang paling kecil, wajahnya itu menyeramkan karena rusak dan warnanya itu merah. Makanya waktu itu si Joko itu sempat mau berteriak minta tolong, tapi mulutnya itu seperti terkunci. Dan akhirnya dia cuma bisa merintih. Nah, ketika 3 sosok ini tadi lewat, tiba-tiba pohon kopi yang ada di belakangnya yang buat mengikat si Joko ini tiba-tiba bergetar. Dan ada suara yang muncul dari atas pohon kopi itu. Tapi si Joko ini tidak berani menoleh karena itu suaranya seperti suara nenek-nenek. Dan pada akhirnya ada satu sosok. Sosok ini hanya berjalan. Kemudian sempat memandang si Joko. Tapi pandangannya itu tajam dan matanya itu warnanya merah. Sosok ini cukup besar, tapi bentuknya hanya seperti manusia.
Dan pada waktu itu akhirnya si Joko ini kemudian tidak sadar, mungkin dia benar-benar ketakutan. Nah, setelah itu akhirnya Joko ini mengakui dan meminta maaf kepada ibunya kalau memang dia yang mengambil uang dari ibunya. Kemudian dia juga berjanji tidak akan mengulangi hal-hal seperti itu lagi. Nah, setelah kejadian itu berlangsung beberapa tahun dan mereka ini menginjak dewasa, Suryo ini memberanikan diri untuk bertanya kepada bapaknya tentang kejadian yang waktu itu dialami oleh si Joko. Jadi memang bapak dari Pak Suryo ini merupakan keturunan. Jadi leluhurnya beliau ini merupakan orang yang membabat alas untuk dijadikan kampung tersebut. Dan kemudian leluhurnya ini menjadi penjaga kampung tersebut. Ada sedikit perjanjian dengan makhluk-makhluk di sana untuk tidak saling mengganggu. Jadi bapak dari Pak Suryo ini merupakan orang keturunan yang diwenangi untuk menjaga tempat tersebut, yang termasuk tentang hal gaib di sana. Jadi otomatis beliau ini mengenal dengan beberapa makhluk-makhluk gaib di tempat itu, bahkan mereka mungkin berteman atau bersahabat. Nah, untuk mengapokkan atau membuat jera dari Joko ini, dan waktu itu akhirnya si Joko yang sedang diikat di situ kemudian dipanggilkan dengan beberapa makhluk yang ada di daerah itu untuk diperlihatkan kepada si Joko. Tapi waktu itu bapaknya juga memagari tempat si Joko ini supaya dia tidak disakiti. Nah, semuanya bertujuan agar si Joko ini menjadi anak yang penurut, bukan menjadi anak yang bandel. Tapi dari sisi lain, melihat kerasnya bapak dari Pak Suryo ini, beliau juga sayang kepada anak-anaknya. Bahkan di masa tuanya, dari kelima anaknya ini mereka itu berebut untuk merawat bapaknya itu. Dan pada akhirnya bapaknya ini di masa tuanya yang sudah sepuh sekali, sakit-sakitan, beliau ini justru malah memilih ikut si Joko, anak yang paling bandel yang sering diajarnya itu. Nah, ketika meninggal, beliau meninggal di rumahnya si Joko ini. Nah, itu adalah pengalaman tentang kejadian sekitar tahun 85-an lah waktu itu, yang diceritakan atau dikisahkan oleh Pak Suryo. Dari semua ini dapat kita ambil sedikit kesimpulan, memang orang-orang zaman dahulu itu kalau mendidik anaknya itu benar-benar keras. Tapi efeknya mereka itu menjadi orang yang tegas, yang tanggung jawab, yang benar-benar peduli terhadap keluarganya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan kisah di video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan, atau kita berbagi cerita horor. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.